Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, tubuh kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau boleh memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segenap hati kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Tuntunan-Mu setiap pagi, tuntun kami setiap waktu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ku berikan hatiku
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami, Yesus. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, biarlah Engkau berbicara pada kami, menasihati kami lewat firman-Mu. Kami mau mengerti kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kamu sambut firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Haleluya, amin, amin. Iya, saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi landasan kita sepanjang hari ini untuk kita terus berjalan dalam kehidupan ini, supaya hidup kita terus semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, di sana judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Iya. Acuan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada ayat ini yang dimaksud tentang hari-hari terakhir. Mungkin banyak orang berkata, ya, ini kan surat 2 Timotius ini ditulis sudah ya ribuan tahun yang lalu. Ya, kenapa dari dulu sudah dibilang di hari-hari terakhir di akhir zaman? Ya, saudara, ini adalah surat 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius, menguatkan Timotius dalam pelayanan. Ya. Jadi acuan Paulus mengenai hari-hari terakhir menunjukkan kesadarannya akan keadaan yang mendesak. Bahwa hari-hari terakhir itu dimulai setelah kebangkitan Kristus Yesus ketika Roh Kudus dicurahkan.
Ya, dan setelah itu hari-hari terakhir itu akan berlanjut sampai pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini berarti bahwa kita sekarang hidup pada hari-hari yang terakhir, jadi kita hendaknya menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jadi acuan tentang hari-hari terakhir ini, mungkin orang berkata kok diomongin dari hari terakhir, ini ditulisnya ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi Rasul Paulus maksudkan di sini hari terakhir itu sejak kebangkitan Kristus dan peristiwa pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta sampai nanti Kristus datang kali kedua itu sudah masuk pada hari-hari terakhir. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, Yesus sendiri berkata dia datang seperti pencuri. Jadi kenapa Rasul Paulus menulis itu sebagai hari-hari terakhir? Ini adalah masa-masa kita berjaga-jaga. Yesus sudah bangkit, Roh Kudus sudah dicurahkan, ya, dan itu sudah masuk pada hari-hari terakhir. Apalagi sekarang. Ya, Rasul Paulus berkata di sana ya bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, saya mungkin tidak usah ngomong ini hari-hari terakhir, tapi kita sudah mengalami masa sukar enggak sekarang? Iya. Hari-hari ini bukan hanya orang miskin saja yang sukar, ya, orang kaya juga mengalami kesukaran. Makanya kalau banyak yang WA ke saya, ibu saya sekarang lagi masalah, ibu saya, iya, semua mengalaminya. Ya, bukan cuma saudara, semua orang mengalami masa sukar hari-hari ini. Ya, dan ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar atau masa yang sulit. Ya, dan kita semua hari-hari ini sedang berada di masa-masa ini. Ya, bagaimana ya kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan ada. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, bagian kita hanya menjalaninya dengan iman. Percaya bahwa kita hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala kebinasaan. Yang dimaksud dengan masa yang sukar itu apa? Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, bahkan hari-hari ini kita melihat banyak orang memperjualkan belikan agama demi kepentingan politik, demi kepentingan pribadi. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita semua butuh uang, tapi jangan menjadi hamba uang. Ya, kita semua membutuhkan, ya, karena semua itu butuh uang, saudara, ya. Ada yang bilang uang tuh nggak dibawa mati, Bu, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Ya, tapi kita tidak, saudara, karena kita punya Yesus, ya. Makanya jangan ada lagi yang WA ke saya, Bu, saya sudah pengen mati aja nggak punya uang, ya. Saya itu kadang-kadang, saudara, ya, apa ya, melihat orang Kristen zaman now ini, ya, Bu, saya udah nggak punya uang, saya kepengen mati aja, ya. Saya ini dulu juga bukan tidak mengalami, saya mengalami bagaimana penderitaan ketika saya percaya Yesus, mengikuti Yesus tanpa uang 1 sen pun di tangan. Saya pernah mengalami. Ya, tapi saya tidak meminta-minta ke sana sini, saya berlutut berdoa di kaki Tuhan. Saya menerima semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Jadi jangan ada saudara yang menjadi hamba uang, menghalalkan segala cara karena uang. Ya, bahkan kita akan melihat di akhir zaman orang akan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Banyak yang WA, Bu, hari-hari ini saya difitnah, Bu, sama keluarga saya sendiri lagi. Iya, sudah ditulis di Alkitab, di akhir zaman akan banyak pemfitnah. Ya, jadi bersiap-siaplah, kalau kita difitnah ya sudah mengucap syukur, berarti firman Tuhan digenapi. Terus mengampuni, ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, ini akan terjadi. Banyak yang sudah WA juga ke saya, Bu, anak saya memberontak, gak bisa diatur. Ya, masih SMP sudah pacaran, kalau ditegur marah, berontak pergi dari rumah. Ya, ini keadaan di akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Ya, makanya kita harus mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Orang tua wajib memberikan teladan yang benar supaya anak itu melihat teladan dari orang tua.
Tidak tahu berterima kasih, banyak yang begitu. Kemarin ada yang telepon saya, itu teman baik saya Bu, sering saya bantu, sering saya tolong, tapi nikam saya dari belakang. Iya. Ya, tidak tahu berterima kasih, akhir zaman akan banyak orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Ini akan terjadi kalau saudara sedang mengalaminya, selamat, berarti firman Tuhan digenapi, belajar mengampuni. Ini sudah ditulis saudara. Ya, lalu di sini dikatakan ya, tidak mempedulikan agama. Di akhir zaman orang tidak lagi mempedulikan agama. Ya, mereka mencari pengajaran-pengajaran yang enak bagi kuping, ya. Bahkan kita lihat nilai-nilai kekristenan terus digeser. Ya, pernikahan sejenis harus disahkan, kalau tidak disahkan malah pendetanya yang kena hukum. Ini sudah terjadi di akhir zaman. Orang tidak lagi mempedulikan agama, itu sama dengan tidak mempedulikan Tuhan. Ya, ayat 3, tidak mengasihi, ya, apalagi mengasihi. Ya, menjadi pemberontak, enggak tahu berterima kasih, melawan, ya, bagaimana bisa dia tahu mengasihi? Ya, tapi kita berdoa biarlah kita terus menjadi orang-orang yang hidup membawa kasih itu. Tidak mau berdamai, ya. Di akhir zaman akan terjadi orang enggak suka damai, selalu aja pengen cari ribut. Lihat keluarga udah baik-baik, ada masalah kecil jadi besar. Kita ini diajarkan sama Tuhan, kalau ada masalah kecil dihilangkan. Kalau ada masalah besar dikecilkan. Orang sekarang tidak, enggak ada masalah, cari masalah. Ada masalah kecil digede-gedein, saling memanasi satu dengan yang lain biar tambah panas, dikipas terus saudara ya. Ini akan terjadi akhir zaman ya. Tuhan sudah berkata di situ ya, tidak mau berdamai, orang tuh pengen cari ribut terus. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, lalu di sana dikatakan apa lagi saudara? Suka menjelekkan orang, apalagi ini. Ya, orang jelek dijelekin ya. Yang baik aja dijelekin, apalagi yang sudah jelek tambah dijelekin. Tapi kita tidak seperti itu. Amin. Jangan suka menjelekkan orang. Kita berdoa saudara supaya kita ini juga menjadi orang-orang yang hidup dan mulut kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak dapat mengekang diri, ya, nggak bisa menahan diri. Semua itu diperbudak oleh hawa nafsu. Mau apa harus dituruti, nggak bisa menahan diri. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita penguasaan diri di dalam Dia. Lalu di sana dikatakan apa lagi saudara? Ya, tidak bisa mengekang diri. Lalu yang berikutnya garang. Garang itu apa? Ganas. Ya tadi tukang tidak suka berdamai itu. Ya, lalu yang berikutnya tidak suka yang baik. Ya, orang di akhir zaman tuh nggak suka yang baik, sukanya yang jahat. Ya dikasih tahu yang baik nggak mau dia, maunya yang jahat. Ya, terjadi hari-hari ini di mana orang membunuh sesamanya manusia dipikir itu baik. Padahal itu jahat. Ya, tidak suka yang baik berarti sukanya yang jahat. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Ayat yang keempat, suka mengkhianat. Ya, suka banget berkhianat. Ya, banyak hari-hari ini orang yang konseling sama saya, itu Bu, padahal orangnya dulu sama saya deket banget. Saya tolong Bu, mengkhianati saya dari belakang. Itu sudah biasa. Ini tanda-tanda akhir zaman, keadaan manusia di akhir zaman. Ya, suami-suami suka berkhianat, istri suka berkhianat. Ya, tapi kita tidak, karena kita mengerti firman Tuhan. Ini Alkitab yang tulis keadaan manusia di akhir zaman. Berlaku bagi mereka yang tidak mengenal hukum Tuhan dan tidak mau hidup takut akan Tuhan. Tapi kita tidak, karena kita memegang hukum Tuhan. Ya, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Pikirannya pendek, ya. Itu yang dinamakan sumbu pendek, diapain dikit terbakar. Karena sumbunya pendek, langsung meledak. Ya, tidak mau berpikir panjang. Berlagak tahu, sok tahu.
Ya bayangkan nih keadaan manusia di akhir zaman, isinya bumi kayak begini ini bagaimana nggak kacau. Isinya orang yang ganas, isinya orang tidak suka damai, isinya orang tukang menjelekkan orang, isinya tukang fitnah, isinya tukang berantem, isinya dunia ini di akhir zaman. Ya berlagak tahu lagi, sok tahu, ya padahal nggak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini tanda yang paling jelas. Mereka lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Tuhan. Ya, mereka lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti keinginan Tuhan. Kita akan lanjutkan nanti pembacaan ini besok. Hari Jumat ya saudara. Saya percaya bahwa ya segala yang kita lakukan itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Saya juga mau beritahu buat saudara ya, jadi mesbah doa ini adanya Senin, Rabu, Jumat. Ya ini kan sudah hari Jumat, nanti kita lanjut hari Senin. Jadi jangan ditanya lagi ya, saya tiap hari menerima WA. Bu kok nggak ada mesbah doa pagi, bu kok nggak ada mesbah doa pagi. Ya nanti saudara doakan supaya setiap hari ada mesbah doa pagi ya. Supaya Tuhan kasih saya kekuatan saudara ya. Jadi mesbah doa pagi itu Senin, Rabu, Jumat ya. Saya mengucap syukur saudara tetap setia dan semakin mencari Tuhan. Makanya semua ngomong, Bu tiap pagi dong, amin. Ya kita akan lanjutkan besok Senin ayat ini karena masih panjang. Saya berdoa supaya kita semua mengerti kebenaran firman dan kita semua mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ya supaya kita tidak terjerumus di dalam keadaan manusia di akhir zaman. Kita menaikkan satu pujian, ya pujian zaman dulu. Zaman sekarang berjagalah. Biar kita minta Tuhan jagai kita supaya kita tidak masuk dalam kategori keadaan manusia di akhir zaman. Tapi kita mau menjadi berkat karena kita membawa firman dalam hidup kita. Biar kita mau terus berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi saudara katakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami tahu Tuhan hanya sabda-Mu lah yang menjadi tempat perlindungan kami di hari-hari terakhir ini. Jadikan kami orang-orang yang terus hidup dalam perkenanan-Mu. Kami tidak mau masuk dalam kategori keadaan manusia di akhir zaman yang memberontak, yang tidak suka damai, pemfitnah. Kami mau terus menghasilkan buah yang baik di hidup kami, agar kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk terus berjaga-jaga. Kami tahu Yesus berkata Engkau akan mendengarkan banyak berita-berita yang menggemparkan. Tapi berlindunglah dalam firman Tuhan. Taruh rasa lapar dan haus dalam hidup kami akan firman-Mu Bapa.
Terima kasih buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Jagai iman kami hari ini Tuhan, untuk terus ada dalam kekudusan-Mu Bapa. Dijauhkan dari segala dosa, dijauhkan dari segala pertikaian, dari segala amarah, kebencian, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap mereka yang bekerja, baik yang di rumah, yang bekerja di luar rumah, di kantor, bahkan di luar kota. Tuhan memberkati, Tuhan berkati juga para anak-anak yang bersekolah lewat online dan lain sebagainya. Tuhan menyertai, berkati Tuhan, apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun persoalan kami, Tuhan menjadi jawaban. Berkati bangsa Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Shalom.